Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlun Firdaus. Saya mahasiswa KPI Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4D. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas atau mereview materi yang telah dipaparkan oleh Pak Adi kemarin, dosen kita, yang berkaitan dengan MK penulisan berita dan artikel. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja mulai ke video pembahasannya. Baik, yang materi pertama di sini ada teknik menulis opini dan fitur. Opini adalah merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, dan kritik terhadap persoalan yang dikembangkan di masyarakat dan ditulis dengan gaya bahasa ilmiah populer. Contohnya yaitu adalah terhadap persoalan di masyarakat, yaitu kisah negara korupsi, terus bencana alam yang terus mendera, terus yang ketiga di sini ada pendidikan yang semakin buruk. Itulah tadi contoh-contohnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada fitur. Apa itu fitur? Fitur merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberikan informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, ataupun aspek dari kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, fitur disebut juga berita ringan, soft news, atau kisah di balik berita. Contoh, berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada proses penulisan artikel. Ada 3 tahap dalam kegiatan penulisan artikel, yaitu yang pertama ada pra penulis, yang kedua ada penulisan, dan yang ketiga ada pasca penulisan. Yang pertama, tahap pra penulisan. Pada tahap ini penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang harus ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis harus memiliki kebiasaan menulis atau membaca ya, menulis apa yang telah dibaca, dilihat dan didengar, dirasa maupun atau yang dialaminya sendiri. Dalam kegiatan ini penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf, pertanyaan, menyalin teks dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada tahap yang kedua, yaitu tahap penulisan. Setelah tahap pra penulisan yang tadi dilakukan nih, tahap penulisan ini dilakukan dengan membuat draft tulisan. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana dan mudah dipahami. Lebih baik banyak titik daripada banyak koma. Perhatikan kelengkapan subjek, predikat, gaya bahasa, pilihan kata, penataan, paragraf, tanda baca, dan ejaan. Perempuan muda yang suka keluyuran di bar diperkosa lelaki pengangguran. Oh, ini contohnya ya, contohnya. Gadis di bawah umur dicabuli ayah kandungnya. Mahasiswi pecinta alam dinodai pacarnya ketika ekspedisi di Sumeru. Nah, yang selanjutnya di sini ada tahap terakhir, yaitu tahap ketiga, pasca penulisan. Setelah draft tulisan selesai, yang penulisan tadi, dilakukan editing atau penyuntingan atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisannya, pemakaian kalimat, bentukan, dan pemilihan kata, pemakaian tanda baca, ejaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi proses penulisan artikel opini. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada teknik menulis artikel opini. Yang pertama,
Ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet atau membaca atau dari pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Yang ketiga, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman-teman atau mencari istilah pakar gitu ya. Yang ketiga, yang keempat di sini ada artikel harus didukung fakta dan data. Yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahannya. Yang ketujuh, yang keenam, mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Yang ketujuh, terakhir, jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisannya. Itulah tadi teknis menulis artikel opini. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada rambu-rambu penulisan artikel. Perlu diingat, walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, dan memfitnah. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan, kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo berantas, kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa, kekerasan dalam pendidikan, pungli dalam pendidikan, pendidikan profetik, pembebasan, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada jenis artikel. Yang pertama, artikel pengetahuan populer. Artikel yang dapat dibaca siapa saja, menarik dan mudah dimengerti. Tentu, misalnya artikel temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban. Nah, yang kedua di sini ada artikel penuntun praktis, guideline ya. Artikel yang memberi petunjuk, misal merawat kecantikan, kiat sukses mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja di rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga di sini ada artikel politik. Selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Nah, jadi ini istilahnya bukan dari pakar politik, tapi dari pihak manapun boleh menyikapinya gitu ya. Misalnya, penulis dapat menginterpretasi permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sosial budaya. Nah, yang keempat di sini ada artikel olahraga. Artikel yang paling disukai banyak orang, penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga termasuk gosipnya. Yang kelima di sini ada artikel kebudayaan. Artikel untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Penulis dapat mengupas untung rugi, kawin campur dalam perspektif sastra dan cinta. Contohnya keluarga Permana, terus esai tentang Oedipus kompleks sastra dan realitas, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada resensi. Resensi itu yang pertama di sini ada penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, pembahasan penilaian dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Untuk selanjutnya di sini ada strukturnya. Nah, strukturnya ini terdiri dari identitas buku. Nah, di identitas buku ini berisi berupa judul, penulis, penerbit, dan jumlah halaman. Selanjutnya di sini ada tahun terbit, edisi. Dan selanjutnya ada harga, selanjutnya ada isi buku, selanjutnya ada bab, subbab, sistematika. Untuk selanjutnya di sini ada menjelaskan isinya, konten bukunya ya. Terus yang selanjutnya di sini ada struktur buku terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya buku juga sering ada kata pengantar orang lain dan kata penutupnya.
Selanjutnya di sini ada rekomendasi, selanjutnya ada kesan presensi terhadap buku yang diresensi. Menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Oke, itulah tadi strukturnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada praktik resensi. Nah, yang pertama judul disesuaikan dengan isi buku. Maksimal 8 kata dan ada kata kuncinya, keywords. Yang kedua di sini ada pendahuluan, teori yang berkait dengan buku yang dibahas 10%. Yang ketiga di sini ada analisis struktur isi buku dan pembahasannya. Yang keempat ada refleksi. Refleksi itu rekomendasi, keunggulan dan kelemahan buku. Tapi kalau bisa kelemahannya jangan expose berlebihan ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tips menulis. Yang pertama mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan spontan ya. Membaca buku, internet, get free book atau web lainnya dan lain-lain. Nah, yang contohnya di sini ada contohnya seorang ibu tua menggendong daun jati sambil kencing berdiri bisa jadi tulisan menarik. Nah, contoh selanjutnya di sini ada kenaik angkot yang menyesal karena mengutip lebih dari ketentuan dan lain sebagainya. Yang kedua di sini ada tulis apapun juga yang menarik dari tempat ibadah, khutbah yang Anda baca, yang Anda lihat, hal yang sederhana bisa menjadi menarik. Oleh karena itu penulis yang baik selalu bawa pena, HP berfasilitas, web atau laptop, tulis garis besarnya saja. Nah, yang ketiga di sini ada setelah punya data menarik nih, cepat ditulis draft. Tidak perlu takut salah. Tujuannya ada tulisan yang jadi cerpen, puisi, opini, fitur, naskah, drama, novel, paper, proposal dan lain tersebut. Nah, yang keempat di sini ada setelah draft selesai itu ya. Lakukan revisi isi bahasa, kata diksinya, kalimat, paragraf, ejaan dan tanda bacanya. Yang kelima, kirim ke media, langsung lebih disukai dikirim ke email. Nah, itulah tadi tips menulis ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.